Ini adalah waktu yang sangat tepat untuk kalian kejar-kejaran poin. Kalian juga tetap harus atur strategi, karena totalnya akan ada 5 kali dan setiap hidangan dari 5 tersebut akan dinilai. So each dish matter. Ini bukan masalah menang, kalah, eliminate. Kita udah nggak di situ lagi. Melihat Fajar dan Blihovic masuk lewat pintu galeri, wah ini vibes-nya benar-benar beda banget. Rasanya tuh kayak megah, mewah, keren, tapi di saat yang sama tuh juga bikin deg-degan banget. Fajar, Hovit, selamat datang kembali di Grand Final MasterChef Indonesia season ke-12. Bagaimana perasaan kalian setelah melewati round pertama dari Grand Final ini? Fajar? Lebih termotivasi, Chef, karena kemarin saya kalah dari Hovit. Sekarang ronde ini saya nggak boleh kalah. Oke. Hovit? Kalau saya tetap melakukan yang terbaik, Chef. Siap nggak siap, aku harus siap, Chef. Pokoknya aku akan melakukan yang terbaik di ronde kedua ini. Oke, di Grand Final ronde pertama, kalian telah melewati sebuah challenge yang cukup berat, namun bisa dibilang menyenangkan juga. Karena kalian bisa masak kembali bersama teman-teman kalian yang mungkin dulunya adalah lawan. Dan juga dengan support system kalian yang ikut hadir. Dan sebelum kita mulai ronde kedua, kami akan mengingatkan kembali dari ronde 1, Hovit, kamu unggul 12 poin dari Fajar. Perasaanku di ronde pertama memenangkan Fajar itu senang sekali. Namun aku tidak bisa jumawan karena aku akan bertemu dengan ronde kedua. Aku nggak tahu di ronde kedua ini challenge-nya akan seperti apa. Namun aku selalu berkonsentrasi dan fokus, aku harus bisa menyelesaikan tantangan ini. Kekalahan di ronde 1 kemarin membuat aku ketinggalan 12 poin dari Pak Hovit. Tapi di ronde 2 ini aku bakalan gas terus, aku akan melakukan yang lebih baik lagi, lebih semangat lagi. Dengan komponen-komponen yang lebih aku perhatikan lagi, jadi I will do my best di ronde 2 ini. Gimana Hovit perasaannya menang di ronde pertama? Sangat senang, Chef. Karena ini baru pertama kali tim challenge aku menang di galeri. Bangga ya. Oh iya, kita baru bahas ya, dua-duanya jadi tim kapten dan selalu kalah. Berarti Hovit selain memenangkan round, mendapatkan redemption juga. Congratulations ya Hovit, kali ini baru benar-benar kamu menjadi kapten membawa tim dalam kemenangan. Biasanya kan selalu ada aja yang bikin fail. Fajar udah siap? Siap, Chef. Bisa kejar Hovit? Bisa, Chef. Masih ada 2 round lagi. Siap. Kak Fajar, kamu harus tetap semangat ya, jaga stamina dan harus masak dengan fokus supaya bisa menyusul poinnya Pak Hovit. Ya, tentunya di round kedua ini kami sudah mempersiapkan challenge yang sama beratnya. Dan di samping kalian sudah terpampang nyata mini pantry yang kami sudah siapkan untuk round kedua ini.
Tantangan kali ini di ronde kedua adalah sebuah tantangan yang kalian sudah pernah melewatinya. Bedanya, kali ini hanya di antara kalian berdua saja. Di sebelah udah ada mini pantry dan challenge ini katanya kita sudah pernah melakukan sebelumnya. Aku kembali ingat-ingat, kalau nggak salah waktu bootcamp kita punya challenge yaitu mini pantry juga, tapi head to head gitu. Tapi di grand final kayaknya nggak mungkin itu deh. Jadi apa ya kira-kira? It's the ultimate round challenge. Artinya, dengan bahan-bahan yang seminim, mini pantry masing-masing, kalian akan memasak 5 ronde. Yang masing-masing rondenya 30 menit. Chef, baru kemarin aku masak berkali-kali di mushroom challenge, merebutkan immunity pin. Sekarang aku harus masak 5 ronde lagi, Chef. Wah, kacau ini, Chef. Ternyata challenge-nya itu masak berturut-turut sampai 5 kali. Ya ampun, ini tuh benar-benar ngingetin aku sama immunity pin challenge yang kemarin. Blihovic juara 1, Fajar juara 3. Tapi menurut aku dua-duanya jago banget. Ini pasti sengit nih. Kalian bebas untuk memasak apa saja. Utilize your mini pantry as you like, ya. Dengan kreativitas kalian, kemegahan sebuah dish, flavor, skill, bebas. Tidak akan ditentukan, ronde pertama kalian akan memasak apa, ronde kedua is all up to you. Aku sangat ngeri dengan kebebasan ini karena bisa membuat aku menjadi overthinking untuk membuat masakan. 5 kali 30 menit. Bedanya, di setiap ronde, kalian harus membuat 3 hidangan yang sama. Untuk kami bertiga. Ternyata kali ini mereka berdua harus masak 5 kali dengan waktu 30 menit. Wah, tapi biasanya itu 30 menit cuma buat 1 hidangan. Ini 3 hidangan. Kacau, ini gila banget sih, keren. Di sini tidak ada kita adu hidangan Hovit dan hidangan Fajar. Round pertama atau part pertama kita adu, part kedua kita adu, no. Ini hanya akan diberikan nilai dan kalian akan mengakumulasikan setiap part. Ada 5 kali, ya, it's a marathon, oke? Okay? Chef. Seharusnya kalian familiar ya. Terutama Hovit yang pernah memenangkan immunity pin. Marathon. 30 menit, you have 5 chances. Ini adalah waktu yang sangat tepat untuk kalian kejar-kejaran poin. Kalian juga tetap harus atur strategi. Karena totalnya akan ada 5 kali dan setiap hidangan dari 5 tersebut akan dinilai. So each dish matter. Ini bukan masalah menang, kalah, eliminate. Kita udah nggak di situ lagi. Dengan sistem penilaian yang diakumulasi di setiap 5 part ini, sebenarnya harusnya lebih tenang ya, karena walaupun ada 1 round yang kita agak miss-miss sedikit, masih bisa dibantu dengan part selanjutnya. Jadi aku akan tetap lakukan yang terbaik supaya aku bisa meraih sebanyak-banyaknya poin di challenge ini. Karena Blihovic sudah pernah masak maraton dan menang mendapatkan immunity pin. Walaupun begitu, Blihovic hati-hati, gak boleh namanya meremehkan lawan, apalagi lawannya Fajar. Karena pikirannya Fajar itu tidak terbaca. Bisa-bisa dia juga bisa nyelip Blihovic. Kalian bebas untuk bolak-balik utensil room. Untuk ke pantry sudah jelas tidak bisa. Kalian mempunyai mini pantry dengan bahan-bahan yang sama. Tapi kami percaya di 2 tangan yang berbeda, hasilnya akan berbeda dan kami akan lihat. Oke, Hovit, Fajar, paham? Paham, Chef. Kalian dibebaskan ya, sekreatif mungkin. Mau hidangan dari mana saja, Indonesia, Asia, Western, inovasi baru, nggak ada dasarnya. Silahkan, kita mau tahu your flavor di sini. And your creativity. Ya, mau nggak mau, Chef, karena challenge-nya seperti ini, aku harus lakukan yang terbaik. Pokoknya aku hajar, Chef. Ya mau gimana lagi, ini grand final, nggak mungkin challenge-nya mudah. Kalau mudah kita nggak akan ada di grand final. Jadi aku akan tetap berjuang supaya poinku banyak. Sebelum kita memulai ronde kedua, part 1,
dari 5. Mau stretching dulu? Stretching. Harus. Tarik nafas. Buang. Atau mungkin mau ketemu sama keluarganya dulu? Boleh. Kami boleh, persilahkan. Boleh, Sat. Yes. Kebetulan bisa ada minta dua restu, orang tua minta di doa. sana, ada doa Silakan. restu. Boleh sungkem. Sebelum memasak, aku minta restu ke keluarga. Tujuanku adalah mereka mendoakan biar aku diberikan kelancaran. Bukan memberikan hasil yang terbaik, tapi dilancarkan saja, aku sudah senang. Bapak, Meme, sama Lili, doakan aku yang terbaik ya. Semoga aku bisa menyelesaikan challenge ini dengan lancar dan baik. Aku berharap dari doa ibu aku akan bisa mendapatkan kelancaran dan kemenangan di challenge ini supaya aku bisa meraih kemenangan dan menjadi juara di MasterChef Indonesia Season 12. Jadi mohon doanya ya, Bu. Untuk Zahra, aku mohon doanya semoga pekerjaanku dan dish yang aku buat dilancarkan di challenge ini supaya nanti hasilnya memuaskan dan aku happy dengan apa yang aku buat dan aku bisa meraup poin sebanyak-banyaknya di challenge ini dan mengejar ketertinggalan yang kemarin. Oke, Fajar, Hafid, silakan ke bench kalian. Mau salaman dulu atau mau timbang dulu berat badannya? Aku yakin banget kedua grand finalis ini pasti bisa banget untuk menciptakan makanan-makanan yang out of the box secara ya mereka deserve untuk di posisi ini. Di sini aku mau totalitas mendukung Bliopit karena memang aku dan Bliopit ini timpal kental memang. Sudah banyak yang dilewati bersama Bliopit. Jadi semangat nah Bli. Alright, Hafid, Fajar, waktu kalian memasak di ronde kedua part 1, 30 menit, dimulai dari sekarang. Pada round kedua, Fajar dan Hafid harus masak 5 kali dengan masing-masing waktu 30 menit. Hafid, semangat. Semoga kamu bisa menyelesaikan tantangan ini dengan baik. Baru mulai tapi Kak Fajar udah jatuhin bowl. Ayo Kak Fajar harus fokus dan jangan terburu-buru. Masih ada waktu walaupun cuma 30 menit manfaatkan dengan sangat baik ya. We love you, Hafid. We do. Karena ini masakan pertama, aku lihat di menu pantry ada salmon. Nah, jadi aku berpikir masakan yang paling sederhana, mengambil waktu cepat dan rasanya enak, itu adalah salmon tartar. Jadi hidangan pertama yang aku buat adalah salmon tartar. Pinter banget ya Hafid itu membuat konsep hidangan pertamanya adalah appetizer. Karena memang harus dibuka dengan appetizer supaya yang terakhir bisa ditutup oleh dessert. Hal pertama yang aku buat, aku langsung buat si sablenya, yaitu dengan egg white, tepung dan juga sugar, lalu ada butter juga. Di ronde pertama Fajar ngambil tepung, ngambil telur, ngambil buah. Bau-baunya ini buat dessert. Kenapa ini kayak terbalik? Apakah pemikiran dia sudah terbalik? Mau lawan Fajar? Aku dengar yel-yel yang mendukung aku dari kubuku itu emang lucu banget sih. Ada yang bilang aku jual teknik, ada yang bilang jangan lawan Fajar dan lain-lain. Ini lucu sih, jadi aku sebenarnya ketawain aja. Tapi di dalam hati lumayan tersupport nih emosionalku.
Di saat masak, teman-teman pendukung aku memberikan yel-yel. Wah, aku merasa senang banget nih. Karena apa? Semangatku tumbuh lagi nih di saat masak. Jadi, makasih ya teman-teman. Karena makanan ini sangat sederhana dan simpel, jadi kalau Chef Juna sering bilang fancy, aku harus fokus terhadap potongannya. Karena waktu audisi aku pernah bawa salmon ceviche, Chef Juna komentar mengenai potongannya tidak presisi. Jadi yang aku fokuskan saat ini adalah memotong bahan-bahannya dengan presisi yang benar. Jadi untuk si sublet wheel-nya ini, aku pertama kocok egg white-nya supaya dia agak loose, lalu masukin tepung, sugar, dikocok lagi supaya konsistensinya sesuai yang aku mau. Lalu terakhir aku tambahin melted butter, di folding, dikocok lagi supaya dia smooth, nggak ada tekstur yang tepung masih bergerenjel-gerenjel. Lalu aku spread di silpat dan masuk ke oven. Melihat dari cara masak dan dari gaya masak, memang mereka berdua ini sedikit berbeda. Yang satu mewakili Gen Z dan yang satu mewakili milenial. Ayo semangat milenial!